Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa ghinan ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya, memberikan taufik serta hidayahnya, sekaligus memberikan keselamatan untuk kita semuanya fid dini wa dunya hatal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya dengan berakhirnya bulan Ramadan kemarin bukan berarti berakhir pula seluruh amal ibadah kita, seluruh amal soleh kita. Justru amaliyah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan itu menjadi titik tolak untuk melanjutkan, untuk menjadikan di bulan Syawal ini menjadi yang lebih baik lagi. Kita mampu mempertahankan seluruh ibadah dan amal soleh kita dan berusaha untuk mengistiqomahkan. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, habul a'mali ilallahi adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amalan yang dikerjakan oleh seseorang adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, secara rutin, walaupun amalan itu tergolong sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya orang yang beristiqomah dalam kebaikan, dalam beramal soleh, maka nanti akan mendapatkan banyak keutamaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka para malaikat akan turun seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan ayat ini maka Imam Atha menafsirkan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau bersedih hati. Beliau menafsirkan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merasa takut dengan amal kebaikan yang kamu kerjakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima amal kebaikan kamu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih hati, janganlah kamu bersedih hati dengan dosa, maksiat dan kesalahan yang kamu kerjakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan, sehingga kalian berhak untuk mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karamah, bahwasanya beristiqomah itu lebih baik mendapatkan 1000 karamah. Untuk itu ada beberapa kiat, beberapa cara agar kita dapat mengistiqomahkan amal kebaikan, amal soleh dan ibadah kita. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, yaitu yang pertama al-muraqabah, merasa diawasi, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ucapan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sebagaimana implementasi dari mana ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak, ketika engkau beribadah, ketika engkau mengerjakan sebuah pekerjaan, maka pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengelip, senantiasa mengawasimu, senantiasa melihatmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, cara kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh, yaitu al-muhasabah, senantiasa berintrospeksi diri, mencari kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri. Selanjutnya kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, beliau pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwasanya yang dikatakan orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri, senantiasa mencari kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri, lalu selanjutnya dia berusaha untuk memperbaikinya, dan sekaligus dia berusaha untuk memperbanyak amal yang akan dibawa dalam kematiannya. Lalu yang ketiga adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena sesungguhnya apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini, amalan hari ini, ibadah hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasirun. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang rugi. Bahkan wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan apabila hari ini lebih buruk dari hari-hari kemarin, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Karena sesungguhnya doa itu dapat menjadi senjata andalan bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana pernah yang dialami oleh salah satu nafarin fil ghar, ketika ada tiga orang yang terperangkap di dalam gua, dia tidak bisa keluar, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa masing mereka diterima sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam gua. Lalu selanjutnya Imam Bukhari yang kita kenal dengan ahli ataupun orang yang mampu meriwayatkan banyak hadis, 300.000 hadis telah diriwayatkan oleh beliau. Beliau dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi buta. Lalu ibunya senantiasa berdoa dan memohon tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keajaiban doa itu, maka doa ibunya dikabulkan sehingga Imam Bukhari bisa sembuh dari butanya. Lalu yang terakhir, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Zakaria alaihissalam, 90 tahun menanti untuk mendapatkan keturunan. Beliau senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya keturunan, berikan saya keturunan yang bisa meneruskan perjuangan kami. Dan setelah 90 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian Allah mengabulkan doanya. Inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan, agar senantiasa bisa beristiqomah dalam beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita hari ini jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.